Ya, nggak jadi lagi deh mau kumpul-kumpul. Belakangan kok jadi makin banyak sih bencana alam. Yang banjirop lah, badai dan angin puting beliung lah, suhu ekstrim, sampai-sampai gletser di kutub juga mencair. Kira-kira apa ya penyebabnya? Dalangnya adalah emisi karbon, tapi bukan emisinya loh yang jadi masalah, melainkan jumlahnya yang sangat berlebihan membuat temperatur bumi jadi meningkat. Lalu, apa saja ya peran Indonesia dan internasional dalam mengatasi masalah ini? Dimulai dari Kyoto Protocol. Pada perjanjian tersebut, seluruh negara maju diwajibkan untuk berkomitmen mengurangi emisi karbon dunia. Selanjutnya, pada COP15 di Copenhagen, Denmark, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebanyak 26%, bahkan sampai 41% di tahun 2020 jika dengan bantuan internasional. Lalu pada tahun 2015, dalam International Paris Agreement, Indonesia meningkatkan komitmennya dalam menurunkan emisi sebesar 29%, bahkan sampai 41% di tahun 2030 jika dengan bantuan internasional. Berikutnya pada COP26 di Glasgow, Presiden Jokowi menetapkan target Indonesia bebas emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon global, Pertamina telah melakukan upaya dekarbonisasi secara agresif sejak tahun 2010. Tak hanya itu, Pertamina juga melakukan pencatatan realisasi penurunan emisi karbon perusahaan terhadap target NDC atau Nationally Determined Contribution. Karena inisiatif inilah, Pertamina sudah berhasil mengurangi emisi karbon hingga 29% pada tahun 2021. Kini pemerintah meningkatkan kembali target penurunan emisi karbon sebesar 31,89% dengan usaha sendiri, dan 43,20% dengan bantuan internasional dalam Enhanced Nationally Determined Contribution Document. Selain untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target NZE pada 2060 atau lebih cepat, upaya mengatasi perubahan iklim ini juga merupakan salah satu strategi berkelanjutan dan implementasi environmental, social, and governance Pertamina. Dan untuk mencapai target NZE tersebut, Pertamina telah menyusun roadmap NZE hingga 2060 yang terdiri dari 2 pilar strategi, yakni dekarbonisasi bisnis dan pengembangan New Green Business, serta 3 enabler yang akan mendorong NZE roadmap Pertamina. Strategi pertama adalah dengan melakukan dekarbonisasi bisnis, yakni upaya untuk menurunkan emisi karbon dalam berbagai proses bisnis Pertamina. Caranya adalah dengan efisiensi energi dan memanfaatkan energi ramah lingkungan, meminimalisir energi losses, beralih ke peralatan dan kendaraan berenergi listrik, menggunakan bahan bakar rendah karbon, hingga melakukan penangkapan dan penyimpanan karbon untuk dimanfaatkan kembali. Strategi kedua adalah dengan pengembangan New Green Business. Pertamina secara agresif mengembangkan bisnis baru yang ramah lingkungan, yakni bisnis energi terbarukan seperti panas bumi, solar PV, dan biofuels. Mendukung transisi energi ke listrik dengan menyediakan fasilitas dan ekosistemnya, seperti baterai swapping dan fasilitas charging listrik di Green Energy Station. Lalu mengembangkan Blue Green Hydrogen untuk sektor manufaktur dan transportasi. Mengembangkan bisnis perdagangan karbon. Kemudian mengembangkan ekosistem teknologi CCS, CCUS, dan nature-based solution. Berikut inisiatif dari New Green Business Pertamina. Itulah tadi langkah-langkah strategis Pertamina menuju NZE. Pertamina berkomitmen untuk selalu menjaga kelestarian iklim dunia dan bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia dengan memaksimalkan potensi energi terbarukan nasional. Tentunya cita-cita menuju net zero emission ini harus dilakukan bersama-sama. Pertamina berkolaborasi dengan seluruh lapisan stakeholder, termasuk masyarakat, untuk turut serta. Ingat, kita sebagai generasi muda memegang peran penting untuk berkontribusi dalam perubahan iklim dunia. Jadi, yuk bersama Pertamina, kita terapkan gaya hidup berkelanjutan untuk bumi lestari saat ini dan di masa depan. Pertamina, energizing sustainable future, energizing you.